Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilan Nuryadin, NIM 1996414-2006, dan saya akan menjelaskan materi tentang teori hegemoni ekonomi. Hegemoni ekonomi yaitu sebuah kepemimpinan dari sebuah negara tertentu terhadap negara lain, baik model persuasif atau paksaan. Menurut Antonio Gramsci, ada dua cara dari kelompok yang berkuasa untuk menjalankan kekuasaannya, yaitu dengan cara represif atau persuasif. Cara kekerasan yang dilakukan oleh kelompok yang berkuasa disebut dengan dominasi, sedangkan cara persuasifnya dilakukan dengan cara yang halus melalui konsensus dengan tujuan untuk melanggengkan dominasinya tanpa mendapatkan perlawanan. Inilah yang dimaksud dengan hegemoni. Konsensus menurut Antonio Gramsci adalah konsensus yang tercipta karena ada dasar persetujuan. Bagi Gramsci, sebuah konsensus yang diterima kelas pekerja pada dasarnya bersifat pasif. Artinya, konsensus terjadi bukan karena kelas pekerja menganggap struktur sosial yang ada sebagai keinginannya, tetapi karena mereka kekurangan basis konseptual yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. Konsensus bisa terjadi apabila yang pertama, rasa takut akan konsekuensi bila tidak menyesuaikan diri. Yang kedua, terbiasa mengikuti tujuan dengan cara tertentu. Yang ketiga, kesadaran atau persetujuan terhadap unsur tertentu. Suatu kelompok kelas dikatakan terhegemoni apabila kelompok kelas tersebut mendapatkan persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lainnya dengan cara menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik dan ideologis. Menurut Antonio Gramsci, kelas pekerja hanya bisa menjadi kelas hegemonik dengan cara memperhatikan berbagai kepentingan dari kelas dan kekuatan sosial lain, serta mempertemukannya dengan kepentingan mereka sendiri. Strategi membangun suatu kelompok besar yang terdiri dari berbagai kekuatan sosial yang disatukan dengan konsepsi yang sama tentang dunia disebut Gramsci sebagai perang posisi atau war of position. Gramsci membedakan antara strategi yang dilakukan oleh kaum borjuis dan kaum pekerja. Yang pertama, revolusi pasif. Revolusi pasif adalah strategi yang diterapkan kaum borjuis untuk meraih hegemoni di mana pemain utamanya bukanlah rakyat, tetapi revolusi dari atas. Revolusi pasif merupakan respon kaum borjuis ketika hegemoni yang mereka kembangkan sebelumnya terancam, sehingga perlu dilakukan proses pengorganisasian kembali secara menyeluruh untuk mendapatkan kembali kekuatan hegemoniknya. Yang kedua, revolusi antipasif, yaitu strategi untuk meraih hegemoni dengan cara memperkuat perjuangan kelas yang bersifat demokratis kerakyatan secara terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu konsep hegemoni ekonomi. Ada tiga, yaitu ekonomi, masyarakat politik, dan masyarakat sipil. Ekonomi merupakan batasan yang digunakan untuk mengartikan mode of production yang paling dominan dalam sebuah masyarakat. Cara produksi tersebut terdiri dari teknik produksi dan hubungan sosial produksi yang tumbuh karena munculnya perbedaan kelas-kelas dalam arti kepemilikan produksi. Yang kedua, masyarakat politik merupakan tempat berlangsungnya birokrasi negara dan tempat munculnya praktek-praktek kekerasan negara. Birokrasi dalam pemahaman Antonio Gramsci diartikan sebagai pelayanan sipil, kesejahteraan, dan institusi politik. Yang ketiga yaitu masyarakat sipil, yaitu merujuk pada organisasi lain selain negara dan di luar sistem produksi material dan ekonomi yang didukung dan dilaksanakan oleh orang atau komponen luar sistem produksi negara. Komponen utama masyarakat sipil didefinisikan sebagai sebuah institusi religius. Yang selanjutnya itu tingkatan hegemoni ekonomi.
yang terdiri dari hegemoni total, hegemoni merosot, dan hegemoni minimum. Hegemoni total yaitu ditandai dengan afiliasi massa mendekati total. Masyarakat menunjukkan tingkat kesatuan moral dan intelektual yang kokoh yang tampak dari hubungan pemerintah dan yang diperintah. Hubungan tersebut tidak diwarnai kontradiksi baik secara sosial maupun etis. Yang kedua, hegemoni merosot ditandai dengan adanya potensi disintegrasi atau potensi konflik yang tersembunyi di bawah permukaan. Artinya, meskipun sistem yang ada telah mencapai kebutuhan sasarannya, tetapi mentalitas massa tidak sungguh-sungguh selaras dengan pemikiran yang dominan dan subjek hegemoni. Dan yang ketiga, hegemoni minimum adalah hegemoni yang bersandar pada kesatuan ideologis antara elit ekonomi, politik, dan intelektual, yang berlangsung bersamaan dengan keengganan terhadap setiap campur tangan massa dalam hidup bernegara. Kelompok-kelompok hegemonis tidak mau menyesuaikan kepentingan dan aspirasinya dengan kelas lain dalam masyarakat. Melalui konsep hegemoni, Gramsci berargumentasi bahwa kekuasaan agar dapat abadi dan langgeng membutuhkan paling tidak dua perangkat kerja. Yang pertama, perangkat kerja yang mampu melakukan tindak kekerasan yang bersifat memaksa, atau dengan kata lain, kekuasaan membutuhkan perangkat kerja yang bernuansa law enforcement. Perangkat kerja ini biasanya dilakukan oleh peranata negara melalui lembaga hukum, militer, polisi, dan bahkan penjara. Yang kedua, perangkat kerja yang mampu membujuk masyarakat untuk taat pada mereka yang berkuasa melalui kehidupan beragama, pendidikan, kesenian, dan bahkan juga keluarga. Biasanya dilakukan oleh peranata masyarakat sipil melalui lembaga masyarakat.